Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa di dalam hati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah Minggu ke-9 setelah Trinitatis. Bertekunlah selalu memuji Tuhan Allah kita yang telah menciptakan langit dan bumi, memuji Yesus anak Allah yang telah menebus kita dari kuasa kegelapan, juga memuji Roh Kudus yang selalu menyertai dan membimbing kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Bekerjalah untuk Tuhan. Kami memuji Allah yang Tritunggal, yang selalu membimbing kami dalam perjalanan hidup setiap hari. Melalui topik Minggu hari ini, kita diajak bekerja untuk Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Marilah kita satukan hati untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan pajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Kuduskan
tetapkan untuk kita pada minggu ke-9 setelah Trinitatis ini tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sudah beberapa kali kami menjalankan ibadah minggu di bait-Mu yang kudus itu. Kami mengucap syukur kepadamu atas persekutuan yang kudus yang Engkau perbuat. Karena itu Tuhan, jauhkanlah pandemi COVID-19 dari muka bumi ini, supaya kami bisa bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus di dalam bait-Mu, dan juga di dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Jangan biarkan kami hidup dalam kekhawatiran, tetapi kuatkan dan teguhkan iman kami untuk selalu bersandar kepadamu saja, agar kami selalu berserah diri ke dalam tangan pengasihan-Mu. Janganlah biarkan iman kami tersesat. Ya Tuhan Allah kami, ajarlah kami agar selalu melakukan perbuatan yang baik. Ya Tuhan Allah kami, dalam waktu yang dekat ini, gereja-Mu berencana untuk melaksanakan sinode Godang HKBP, dan rencana itu telah dimulai dengan sinode distrik. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya sinode Godang HKBP dapat terlaksana dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berilah kami damai yang daripada-Mu untuk setiap distrik yang telah melaksanakan sinode distrik, dan bagi distrik yang hendak melaksanakannya, agar semuanya itu dapat memancarkan pekerjaan dan perbuatan baik yang kami lakukan di tengah-tengah gereja-Mu. Ya Tuhan Allah kami, ajarlah kami agar selalu melakukan perbuatan yang baik. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihani kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau
dan membangkitkan amarah-Mu. Karena kami sering melanggar hukum-Mu, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Majulah, majulah, Sion maju dalanglah, jalanlah menuju surga, jangan mengenal lelah. Pelitamu terus menyala, agar kau berjalan dalam terang. Majulah, majulah. Pujilah, pujilah, pujilah roh penyesat yang menggoda kau berdua, dosa maupun yang bejat. Ikutlah bimbingan Tuhan, agar kau berjalan dalam terang. Pujilah, pujilah. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ke-9 setelah Trinitatis tertulis dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi,
melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Padamu ku berjanji, ya Yesus Tuhanku, ku kan tetap setia dan melayanimu di dalam Yesus, kau berjanji kepada umat-Mu, semua akan kau bawa ke surga rumah-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berilah kekuatan terus mengikutimu. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia ini mengaku. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua jemaat gereja kita. Mari kita dengarkan warta jemaat di ibadah Minggu kita hari ini. Pertama, warta yang beragam. A. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini Minggu ke-9 setelah Trinitatis. Topik Minggu adalah bekerja untuk Tuhan. B. Persekutuan doa lingkungan. Sehubungan dengan kondisi belum meredanya pandemi COVID-19 dan bahkan semakin hari semakin meningkat masyarakat yang terpapar, majelis memutuskan agar ibadah persekutuan doa lingkungan tetap kita laksanakan di rumah masing-masing. C. Surat Penggembalaan yang ke-13. Sesuai dengan surat penggembalaan yang ke-12 pada tanggal 26 Juli 2020 yang menetapkan pelaksanaan ibadah mulai tanggal 26 Juli sampai 8 Agustus 2020, persekutuan doa masih tetap kita laksanakan di rumah kita masing-masing.
Oleh karena pandemi COVID-19 yang semakin meningkat masyarakat yang terpapar khususnya di Kota Medan, untuk itu masih kita perpanjang waktu untuk tetap beribadah di rumah sampai hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020. D. Ibadah Minggu Khusus acara pelantikan fungsionaris resort. Pada hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2020 masuk pukul 10 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan ibadah minggu di gereja, yaitu acara pelantikan fungsionaris resort yang dihadiri oleh semua parhalado dengan tetap menjalankan sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. E. Ibadah minggu tanggal 16 Agustus 2020. Mulai hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, gereja kita akan melaksanakan 3 kali ibadah minggu, yaitu 1. Pukul 7 pagi bahasa Indonesia, pukul 10.30 bahasa Batak, dan yang ketiga pukul 17 bahasa Indonesia. Bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah minggu, dapat mendaftar melalui parhalado masing-masing sektor dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. F. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu tanggal 6 September 2020, masuk pukul 10 waktu Indonesia Barat, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus kepada anak-anak kita. Bagi jemaat yang ingin anaknya dibaptis, dapat mendaftar ke sekretaris jemaat pada jam kerja dengan membawa surat pengantar dari sintua sektornya. G. Anak lahir. Pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, telah lahir seorang anak laki-laki di keluarga Bapak Aldo Sihombing, Ibu S. Boru Simanjuntak dari sektor 6. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. 2. Selengkapnya warta yang belum dibacakan saat ini dapat kita lihat di warta yang kami kirim melalui WhatsApp grup masing-masing sektor. Demikianlah warta jemaat ini kami bacakan. Shalom, Tuhan beserta kita. Marilah kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena pada hari ini Tuhan kami boleh beribadah Tuhan melalui streaming video ini Tuhan, biarlah kiranya yang Engkau yang menyertai kami. Terima kasih untuk berkat anugerah-Mu hingga kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Engkau mengirimkan berkat-Mu kepada kami, Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Hanya kepadamu kami berserah diri Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin kami, memimpin perjalanan kehidupan kami, apapun yang kami lakukan dan yang kami kerjakan, biarlah itu semuanya ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, di mana pada masa-masa sekarang kami mengalami pandemi COVID-19 yang belum juga pergi, yang belum juga sirna dari dunia ini ya Tuhan. Kami mohon keampunan daripada-Mu Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang memberikan kami kesehatan, Engkau yang memberikan kami kekuatan dalam menghadapi semua itu ya Tuhan. Kami percaya dengan kuat kuasa-Mu, kiranya Engkau yang selalu menyertai kami selalu ya Tuhan. Ya Tuhan, banyak terutama kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan, khususnya Gereja HKBP Tanjung Sari ya Tuhan, dalam menjalani minggu-minggu selanjutnya ya Tuhan, di mana pada hari Minggu yang akan datang di tanggal 16 Agustus kami akan memulai ibadah ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang menyertai kami seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin kami Tuhan, Engkau yang memberikan kami kesehatan dan kekuatan ya Tuhan, Engkau yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Kiranya Engkau juga ya Tuhan yang turut campur dalam hati dan pikiran kami, agar kami selalu hanya tujuk padamu ya Tuhan, hanya bertumbuh kepadamu ya Tuhan. Kami berserah hanya ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya di minggu yang akan datang Tuhan, kami boleh memasuki rumah ibadah. Kami sudah sangat rindu sekali Tuhan, ingin beribadah di rumah-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan dan menuntun perjalanan kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, biar kiranya Engkau yang memberikan, melimpahkan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk segala rencana daripada gereja-Mu ya Tuhan, di mana
dalam masa pembangunan gereja, gedung sekolah minggu, perkantoran dan rumah ibadah ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menuntun seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Apapun rencana yang sudah direncanakan oleh gereja-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau yang menuntun seluruh warga jemaat-Mu ya Tuhan untuk dapat membantu melaksanakan pembangunan gereja ya tersebut ya Tuhan. Kiranya hanya ke dalam tangan-Mu kami berserah diri. Kau memberikan kami kekuatan untuk kami dapat melaksanakannya dengan baik. Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami berserah diri Tuhan. Banyak doa permohonan yang ingin kami sampaikan kepadamu, kiranya Engkau-lah yang mengetahui segala sesuatunya ya Tuhan. Ampunkanlah segala dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita memuji Tuhan dan memberikan persembahan untuk Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Kolose
pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat 25 dengan tema bekerja untuk Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang sangat senang jika diberikan penghargaan. Seorang anak kecil sangat bahagia, sangat senang jika diberikan penghargaan, jika diberikan hadiah. Tentu kita pernah mendengar ketika suatu kota atau daerah mendapatkan yang namanya piagam Adipura, menunjukkan bahwa kota itu adalah kota yang paling bersih, sehingga mendapatkan penghargaan sebagai kota yang paling bersih, sebagai kota yang paling sejuk, sebagai kota yang menjadi teladan bagi daerah atau kota-kota lain. Sehingga layaklah dalam sebuah kota atau sebuah daerah mendapatkan penghargaan karena memberikan keteladanan menjadi daerah atau kota yang terbersih. Saudara-saudara, saat ini orang selalu berlomba-lomba untuk meraih kesuksesan dengan predikat memperoleh keteladanan. Ada begitu banyak yang selalu diperjuangkan oleh semua orang untuk mendapatkan predikat penghargaan. Ada itu yang dikatakan murid teladan. Ada itu yang dikatakan karyawan teladan. Ada yang dikatakan sekolah teladan. Lalu ada juga dikatakan perusahaan teladan. Di tengah-tengah pemimpin, di tengah-tengah bangsa kita ada juga dikatakan menjadi seorang pemimpin, presiden teladan. Oleh karena itu saudara-saudara, semua orang selalu berlomba-lomba untuk menerima penghargaan, predikat sebagai murid teladan, sebagai karyawan teladan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, ketika orang mendapatkan predikat keteladanan itu, maka mereka mendapatkan hadiah. Ketika mereka bekerja dengan begitu baik, mereka mendapatkan penghargaan. Ketika seorang karyawan bekerja dengan penuh tanggung jawab, dia melakukan pekerjaannya dengan begitu disiplin, maka dia akan mendapatkan penghargaan, dia akan mendapatkan bonus karena memenuhi target dan harapan
daripada suatu perusahaan. Atau bahkan Bapak Ibu, seorang murid teladan diberikan oleh gurunya dengan penghargaan mendapatkan beasiswa di sekolahnya. Biasanya orang yang mendapatkan predikat teladan ini, dia harus membayar dengan ketekunan, dengan kerja keras. Tidak akan mungkin seorang murid mendapatkan beasiswa kalau dia tidak belajar keras. Tidak akan mungkin seorang karyawan mendapatkan bonus, mendapatkan penghargaan jika dia tidak disiplin dalam bekerja. Jika dia tidak memiliki tanggung jawab di tengah-tengah pekerjaannya. Seorang pekerja untuk mendapatkan penghargaan itu, dia harus tekun melakukan pekerjaannya. Dia harus bertanggung jawab akan pekerjaannya. Itulah orang-orang yang mendapatkan yang namanya predikat penghargaan keteladanan. Artinya untuk mendapatkan itu dia harus membayar dengan ketekunan untuk bekerja. Bekerja secara disiplin, murid mampu menyelesaikan pekerjaannya sehingga dia mendapatkan nilai yang baik. Orang tuanya memberikan penghargaan hadiah kepada anaknya ketika anaknya mendapatkan juara. Artinya suatu penghargaan yang bernilai itu harus dibayar dengan pekerjaan yang begitu ketat. Saudara-saudara, seorang pekerja karyawan dia harus memiliki yang namanya ketekunan hadir, disiplin dalam setiap pekerjaannya. Seorang guru dikatakan menjadi guru teladan, dia mampu memberikan pelajaran-pelajaran yang inovatif. Seorang guru yang memiliki kedisiplinan untuk mengajar para murid-muridnya, sehingga dia mendapatkan penghargaan. Lalu saudara-saudara, semua bentuk dari karakter keteladanan itu haruslah disertai dengan bekerja keras dan usaha yang baik supaya mendapatkan penghargaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kecenderungan orang sekarang ini dalam bekerja karena ada didorong rasa takut. Ada orang saat ini dalam bekerja karena dia takut kepada pimpinannya. Dia takut kepada atasannya. Bukan didorong dia bekerja karena keinginan hatinya. Inilah ada orang yang memiliki karakter yang tidak baik dalam hal bekerja. Dia mau melakukan pekerjaannya, pelayanannya karena dia takut kepada atasannya. Inilah sesuatu hal yang salah yang kita lihat dalam situasi saat ini. Ketika atasan tidak ada, semua orang, semua pekerja bermain-main. Semua pekerja, semua karyawan bersantai-santai. Inilah seorang pekerja yang tidak menunjukkan loyalitas di mana dia bekerja. Ketika ada atasan, ada semua orang berlomba-lomba memberikan yang terbaik. Bukan karena dia bekerja didorong atas keikhlasan tanggung jawabnya kepada perusahaan, kepada di mana dia bekerja. Contohnya Bapak Ibu Saudara-saudara, manusia saat ini ketika dia mematuhi lalu lintas karena ada polisi di depannya. Orang saat ini patuh dan taat kepada aturan karena dia melihat kalau seorang pengendara mobil atau sepeda motor ketika dia melintas di dekat lampu merah ketika ada polisi, maka dia lebih takut kepada polisi. Ketika tidak ada polisi, sebaliknya dia langsung menerobos lampu merah dengan begitu santai.
Banyak orang saat ini juga ketika ingin melakukan kebaikan, melakukan perbuatan yang baik, ketika dilihat orang bukan karena didorong dari keinginan hatinya. Dan bahkan juga ada orang bekerja dengan baik karena ada atasan yang melihatnya. Ada orang bekerja saat ini karena ada CCTV di kantornya. Ada kamera yang mengintai dia ketika dia bekerja. Inilah seorang yang bekerja yang tidak menunjukkan loyalitas kepada di mana dia bekerja. Bagaimana orang menjadi teladan yang sesungguhnya ketika bekerja? Firman Tuhan mengatakan, yaitu di ayat 22. Ini yang menjadi kunci. Bagaimana sesungguhnya orang Kristen yang memiliki loyalitas dalam bekerja, yang dituntut bukan karena keterpaksaan, tetapi karena keinginan hati, bukan karena melihat atasan, tetapi karena ada tanggung jawab yang betul-betul ada di dalam hatinya untuk menunjukkan bagaimana seorang pekerja yang baik. Di ayat 22 dikatakan, Bapak Ibu, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, artinya kita harus berbuat baik kepada Tuhan. Kita harus menunjukkan diri kita. Kita harus berbuat kepada atasan kita. Ada atau tidak ada, kita menunjukkan sikap kita. Karena firman Tuhan di ayat 20 dikatakan, hai hamba-hamba. Siapakah hamba-hamba ini? Semua orang, bukan hanya atasan saja, bukan hanya sebagai bawahan saja, bukan hanya pelayan saja, tetapi jemaat juga dikatakan hamba Tuhan. Taatilah Tuanmu yang di dunia ini. Ketika kita bekerja, siapakah yang harus kita taati? Kata Tuhan di sini menunjukkan siapakah pemimpin kita. Kita harus taat kepada pemimpin kita, kepada atasan kita yang ada di dunia ini. Ketika kita bekerja, haruslah dengan penuh tulus hati, bukan karena keterpaksaan. Artinya saudara-saudara, seorang murid harus taat kepada gurunya. Karyawan dan para pelayan dan para pemerintah juga harus taat kepada tuannya. Harus taat kepada atasannya yang di dunia ini. Yang jelas Bapak Ibu saudara-saudara, semua orang pasti pernah merasakan menjadi tuan dan hamba. Semua orang pasti pernah merasakan yang namanya atasan dan bawahan. Semua orang pasti pernah mengalami di tengah-tengah kehidupannya yang dinamakan senior dan junior dan lain-lain sebagainya. Artinya sebagai anggota Tuhan kita harus memberikan yang terbaik. Tunjukkan loyalitas kita. Kita pernah menjadi bawahan, suatu saat juga kita menjadi seorang atasan atau pemimpin. Bisa menjadi seorang hamba, tetapi suatu ketika dia juga bisa menjadi seorang tuan. Bisa saat ini seorang senior, suatu ketika dia juga akan menjadi seorang senior. Artinya saudara-saudara, kita diingatkan dalam firman ini, menaati Tuhan mengartikan bahwa kita memiliki tanggung jawab dimanapun kita bekerja. Jangan karena ada tekanan sehingga kita mau bekerja. Tunjukkanlah keteladanan kita. Tunjukkanlah jati diri kita. Ketika kamu sungguh-sungguh bekerja dimanapun profesi kita yang kita lakukan, itu bukan hanya untuk manusia saja. Ketika kita bekerja dimanapun kita melakukan pekerjaan kita, kita lakukanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dimanapun kita melakukan aktivitas kita, lakukanlah itu untuk Tuhan. Walaupun kita bekerja dalam profesi yang berbeda-beda itu. Artinya saudara-saudara,
bagaimana kita bekerja dengan segenap hati. Dalam memberitakan firman Tuhan juga demikian. Bagaimana kita memiliki tanggung jawab dalam setiap pelayanan kita. Layanilah Tuhan dengan penuh sukacita. Bukan karena dilihat orang dalam setiap pekerjaan kita. Ketika kita memberitakan firman Tuhan, walaupun engkau lakukan dalam hal terkecil pun di tengah-tengah gereja, lakukanlah itu dengan penuh ketulusan hati. Ketika kita melayani Tuhan, apapun talenta kita di tengah-tengah gereja ini dalam pelayanan kita, dalam hal konteks terkecil apapun, itu semua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan ini juga mengingatkan kita dalam memberitakan firman Tuhan bekerja di ladang Tuhan. Tuhan akan menghargai, memberikan kepada kita penghargaan yang termulia, mahkota kehidupan kita. Oleh karena itu ada firman Tuhan bahwa jika kita mau diberikan pekerjaan yang kecil, maka Tuhan juga akan memberikan kepada kita pekerjaan yang besar. Ketika kita bisa menjadi orang yang dipercayai dari hal-hal yang terkecil, maka Tuhan juga akan memberikan tanggung jawab kepada hal-hal yang besar. Kalau kita tidak bisa melakukan pekerjaan pelayanan dari hal yang terkecil, bagaimana mungkin Tuhan mampu memberikan kepada kita pekerjaan pelayanan yang begitu besar? Pekerjaan dan pelayanan yang kecil itu dihargai Tuhan. Jangan kita merasa, guru sekolah minggu. Saya ini hanya song leader. Saya ini hanya sebagai konduktor atau dirijen di tengah-tengah gereja. Tetapi berikanlah hatimu dengan penuh ketulusan hati. Ketika kita mau bekerja di rumah Tuhan, di tempat ini, maka kita bukan melayani manusia. Walaupun manusia yang kita layani, tetapi yang kita layani harus kita pahami bahwa yang kita layani itu adalah yaitu Tuhan di tengah-tengah gereja kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan berkecil hati. Jika diberikan kepada kita suatu pekerjaan pelayanan terkecil, dari hal yang terkecil berharga di mata Tuhan. Dalam pemberitaan firman Tuhan juga kita telah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan itu. Lewat apa? Lewat talenta kita. Lewat apa yang kita miliki. Itu juga merupakan pemberian Tuhan yang harus kita sampaikan. Persembahan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, bagaimana kita menunjukkan yaitu keteladanan di tengah-tengah gereja kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kamu mau bekerja di dalam Tuhan, kalau kamu mau bekerja di kantor, kalau kamu bekerja di sekolah, kalau kamu bekerja di pemerintahan, bekerjalah dengan tulus. Jika kita melayani di tengah gereja ini, marilah kita melayani Tuhan dengan tulus. Karena itu adalah pekerjaan yang mulia di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan bahwa bekerja itu adalah ibadah. Allah juga turut bekerja di tengah-tengah dunia ini. Allah juga bekerja menciptakan dunia ini. Dia bekerja sebagian daripada ibadah kita. Ketika kita mau melayani bekerja di tengah-tengah gereja kita, itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, kita melayani bukan hanya untuk kesenangan manusia. Kita melayani bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau perbuat, pekerjaan apapun yang engkau lakukan di tengah-tengah gereja ini, Tuhan akan memberikan kepadamu penghargaan yang begitu mulia, yaitu mahkota kehidupan. Saudara-saudara,
bekerja dengan tulus, tidak ada paksaan. Kalau saudara-saudara jemaat Tuhan bekerja sebagai seorang driver ojek, jika jemaat Tuhan yang ada di sini memiliki profesi menjadi seorang driver Grab, bekerjalah dengan tulus hati. Layanilah mereka dengan tulus hati. Karena pekerjaan itu ketika kita memang betul-betul dari hati yang ikhlas, hati yang murni, hati yang jujur, maka Tuhan akan menghargai pekerjaan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bekerja di dalam Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, kalau kita lakukan dengan tulus hati, melayani Tuhan dengan tulus hati, bekerja untuk Tuhan, bukan karena ada imbalan. Kita mau bekerja, melakukan, menyuarakan firman Tuhan, bukan karena kita mendapatkan imbalan. Tetapi apakah yang menjadi imbalan kita? Apakah yang menjadi penghargaan kita? Yang kita tunjukkan sebagai keteladanan pengikut Kristus. Penghargaan kita, imbalan kita, yaitu mahkota kehidupan daripada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah semua anggota jemaat bekerja. Bekerjalah dengan tulus dimanapun saudara memiliki profesi. Apakah saudara guru? Apakah saudara bekerja merengge-rengge, berjualan? Apakah saudara bekerja sebagai tenaga pendidik? Ataukah sebagai hamba Tuhan? Bekerjalah dengan tulus. Bekerjalah dengan jujur, penuh dengan tanggung jawab. Bukan karena ada unsur paksaan ketika kita bekerja. Saudara-saudara, dalam bekerja juga ada konsekuensi. Dalam melakukan pekerjaan juga ada konsekuensi. Pekerjaan yang baik menerima penghargaan. Seorang murid yang bekerja keras akan mendapatkan penghargaan. Seorang pelayan Tuhan yang betul-betul baik tanpa memandang apapun, dia akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Tetapi pekerja yang buruk akan menerima hukuman. Seorang karyawan yang tidak bekerja dengan tulus, penuh tanggung jawab, tidak disiplin, akan menerima penghargaan pemecatan. Tetapi seorang yang bekerja dengan baik dan jujur akan mendapatkan hadiah. Saudara-saudara, kita adalah pekerja bagi Tuhan. Kita bekerja di ladang Tuhan. Tuhan akan menerima kita jika kita betul-betul melakukan dengan baik. Kita melayani bukan supaya orang menghormati kita. Kita mau melayani bukan supaya orang memberikan hormat kepada kita. Tetapi kita melayani adalah semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat berikutnya dikatakan juga, yaitu di ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Apapun yang kau lakukan, pekerjaan apapun, profesi apapun yang engkau lakukan saat ini, firman Tuhan mengatakan kepada kita, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Artinya ada tanggung jawab yang harus kita lakukan ketika kita bekerja. Ini yang diinginkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dengan segenap hati. Jadi firman Tuhan ini mengatakan melakukan pekerjaan itu dengan segenap hati. Bukan karena ada keterpaksaan. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Kita dituntut saat ini bukan karena keterpaksaan untuk melakukan itu.
tetapi penuh dengan keikhlasan. Karena Tuhan akan menghargai pekerjaanmu. Karena Tuhan akan memberikan kepadamu yang terbaik. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan berkecil hati. Guru-guru sekolah minggu, jangan berkecil hati. Jika dianggap orang mengajar sekolah minggu itu pekerjaan yang kecil, jangan berkecil hati. Dari yang kecil Tuhan akan menghargai itu. Seorang pegawai kebersihan bekerja hal yang terkecil, tetapi kalau kita lakukan itu dengan penuh tulus, bukan karena ada dilihat pimpinan jadi takut, itu tidak baik, pekerja yang tidak baik itu. Tetapi pekerja yang baik adalah memiliki yang namanya tanggung jawab penuh, loyalitas. Jadi orang-orang Kristen dalam bekerja pasti harus memiliki loyalitas yang tinggi. Itu yang dituntut. Demikian juga kita Bapak Ibu, memang kita tidak melihat Tuhan, tetapi Tuhan melihat pekerjaan kita. Tuhan akan melihat apa yang kita perbuat dan yang kita lakukan. Oleh karena itu saudara-saudara, di sini kita dihimbau bukan hanya pelayan Tuhan, tetapi jemaat juga diarahkan melalui firman ini. Ketika kita memberikan yang terbaik di tengah-tengah gereja, itu adalah semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga saudara-saudara, dikatakan di ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Artinya pekerjaan yang kita lakukan itu upah kita, penghargaan kita, kita menerima dari Tuhan kita. Kita akan menerima dari Tuhan Yesus atas setiap pekerjaan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan penghargaan yang mulia itu. Memberikan keteladanan, contoh di tengah-tengah kehidupan kita. Karena apa? Karena di ayat berikutnya dikatakan bahwa Tuhan dan kamu adalah hambanya. Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi Tuhan itu adalah Allah dan kita adalah hambanya. Maka jika demikian, hendaknya Tuhan dan hamba harus sama-sama bekerja. Jangan karena atasan tidak bekerja. Atasan dan bawahan juga harus sama-sama bekerja. Karena Tuhan Allah juga hingga saat ini turut serta dalam bekerja di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita dikatakan bekerja untuk Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana yang seharusnya bekerja untuk Tuhan? Bekerja untuk Tuhan, hal yang terlebih dahulu adalah kita harus mau memiliki hati yang tulus untuk bekerja di rumah Tuhan. Bekerja untuk Tuhan ini mengartikan bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan walaupun tidak dilihat orang sekecil apapun yang terbaik bagi kita, tetapi Tuhan akan melihat semuanya itu karena kita bekerja hanya untuk kemuliaan namanya. Bapak Ibu, marilah kita bekerja untuk Tuhan. Penuh keikhlasan, penuh tanggung jawab. Supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami di surga atas firman-Mu yang memberikan penguatan dalam kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan, Engkau mengajari kami supaya kami memiliki keteladanan kehidupan kami. Ketika kami mau bekerja melayani Tuhan dengan penuh ketulusan hati, dengan penuh tanggung jawab. Karena kami Tuhan melayani hanya semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan pakailah kami agar kami mendapatkan penghargaan, mahkota kemuliaan, yaitu
sukacita yang daripadamu. Tuhan, ajari kami agar kami tetap semangat dalam setiap pelayanan kami. Sebab kami melayani Tuhan bukan untuk diri kami, bukan untuk manusia, tetapi hanya untuk nama-Mu saja. Berkati jemaat Tuhan, berkati kami yang hadir di sini. Sekecil apapun pekerjaan kami, sekecil apapun pelayanan kami, tetapi biarlah itu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu, segenap Perhalado HKBP Tanjung Sari mengucapkan selamat hari Minggu untuk jemaat HKBP Tanjung Sari. Tuhan Yesus yang memberkati kita, melindungi kita, dan memberikan kesehatan kepada kita. Demikianlah pelayanan yang kami lakukan dalam ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.